penghematan sebanyak 1000. Kalau dijualnya 22.000 gitu. Jadi yang bisa dinegosiasikan itu 3.000 ini. Itu teman-teman. Jadi kalau harga transfernya itu tidak sama dengan pasar, yang pertama tadi kan metode harga pasar. Jadi harga transfernya maksimum minimumnya sama dengan pasar. Kalau harganya mau dinegosiasi, yang pertama, apakah ada cost distribusi, apakah ada cost transportasi yang bisa dihindarkan. Kalau ada, maka dihitung maksimum dan minimumnya. Harga maksimum untuk pembeli, harga minimum untuk penjual. Terus nanti diselisihkan. Selisihnya ini yang boleh dinegosiasikan. Bisa 3.000 ini berarti 20.000 bisa dijual 21.000, 22.000 atau 23.000. Misalnya 21.000 berarti penjual untung berapa? Misalnya ternyata pada akhir negosiasi harganya menjadi 21.000 per unit, penjual untung berapa, teman-teman? Rp3.000. Misalnya dijual dengan harga 21.000, penjual untung berapa? Penjual itu berarti hubungannya sama siapa? Hubungannya sama harga maksimum apa harga minimum dulu. Habis itu kalau 21.000 berarti seperti apa? Kan harga maksimum 23.000, harga minimum 2.000. Kalau di modul halaman 7.17, misal atau jika harga transfer hasil negosiasi adalah 22.000, maka penjual untung berapa, pembeli untung berapa, kan gitu kalau di buku. Nah, sekarang kalau bukan 22.000 tapi 21.000 berarti penjual untung berapa, pembeli untung berapa? Penjual akan untung 1.000 dan pembeli akan untung dari penghematan sebesar 2.000. Baik Kak? Setuju Mbak Eka? Iya. Mbak Eka hilang-hilang. Ini tadi Mbak, yang tadi misalnya jadi 21.000. Nah gitu ya. Jadi sudah paham kalau kita bisa ada penghematan, maka kita bisa melakukan negosiasi. Nah sekarang yang kedua, apakah divisi penjual memiliki kapasitas produksi yang berlebih? Nah kita sekarang ke yang B. Jika jumlah produksi aktual divisi penjual berada di bawah kapasitas produksi, maka terdapat kapasitas produk yang menganggur.
jika divisi pembeli memesan barang dari divisi penjual maksimum sejumlah kapasitas produk yang menganggur, maka ada peluang untuk melakukan negosiasi. Contohnya, divisi K memproduksi komponen yang dibutuhkan oleh F. Kos sebagai berikut. Terus divisi K mempunyai kapasitas produksi 80.000, tapi dia hanya memproduksi 60.000. Maka K menjual hasil produksinya sebesar 35.000 keluar. Terus kalau B mampu membeli dari luar adalah 32.000. Nah, berarti gimana cara mencari tahu atau cara bernegosiasi berapa banyak yang harus dinegosiasikan? Yang pertama, kita cari dulu harga maksimumnya berapa. Harga maksimum adalah harga yang sedia untuk dibayar oleh pembeli. Pembeli kalau beli di luar sebanyak Rp32.000, berarti Rp32.000 adalah harga transfer maksimum. Sedangkan harga transfer minimum adalah harusnya kan 30, harusnya kan 20.000. Tapi ternyata harga transfer minimumnya adalah 18.000, berasal dari 8.000 ditambah 6.000 ditambah 4.000. Untuk overhead tetap tidak dimasukkan. Dalam kasus yang terdapat kapasitas menganggur, maka cost relevan saja yang dimasukkan. Cost overhead tetap yang dianggarkan untuk rentang sampai 80 unit tidak dimasukkan. Jadi walaupun jumlah totalnya adalah 60, total costnya sama 160. Selisihnya adalah 14.000, yaitu 32 dikurangi 18.000. Tidak dimasukkan karena dia cost tetap, Mbak. Overhead tetap. Overhead tetap kan meskipun kita memproduksi 80.000 unit sama 60.000 unit, dia sama. Nah, maka itu dia nggak relevan. Kemarin kan kita bahas kalau tidak relevan maka tidak dimasukkan dalam pengambilan alternatif. Juga tidak dimasukkan dalam kasus ini. Gitu. Oke. Nah, kalau tadi kalau sebelumnya kita membandingkannya harga jualnya. Kalau ada yang sekarang, kalau ada kapasitas menganggur, kita memperhitungkannya dari cost produksi komponennya, cost produksinya. Jadi yang kita bandingkan 32.000 dengan 18.000. Oke. Nah, misalnya selisihnya kan 14.000. Nah, rentang 14.000 ini yang dapat dinegosiasikan. Di sini contohnya misalnya kesepakatannya atau hasil negosiasi adalah 28.000, maka divisi K akan mendapatkan keuntungan sebesar 10.000, sedangkan divisi F mendapat keuntungan sebesar 4.000. Gitu. Jadi tinggal dikurang-kurangi saja sebenarnya. Namun ada kelemahan dari negosiasi ini atau dari harga transfer ini, yaitu manajer divisi yang memiliki informasi lebih biasanya mengambil keuntungan dari divisi lainnya. Pengukuran kinerja biasa
Halo Mbak Ika. Pengukuran kinerja